SMAN 12 Makassar mulai menerapkan pembagian zona domisili, zona 1 dan zona 2 dalam sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi perubahan signifikan dibandingkan sistem sebelumnya yang berbasis wilayah kelurahan menjadi berdasarkan radius tempat tinggal calon siswa. Kepala SMAN 12 Makassar, Hajah Aryani menjelaskan, jalur domisili tetap dialokasikan sebesar 35% dari total kuota penerimaan siswa baru. Namun, mekanisme seleksinya kini dibagi berdasarkan zona, berdasarkan radius tempat tinggal calon siswa dari sekolah. Menurutnya, zona 1 diperuntukkan bagi calon siswa dengan jarak rumah 0 hingga 1 km dari sekolah dengan kuota 15%. Sementara zona 2 mencapai radius 1 hingga 5 km dengan kuota 20%. Ia menegaskan, calon siswa masih memiliki peluang melalui jalur lain seperti prestasi jika tidak lolos di zona awal. Dalam kondisi jarak domisili sama, penentu kelulusan akan dilihat berdasarkan nilai tes kemampuan akademik, TKA. Pendaftaran jalur domisili zona 1, afirmasi, dan mutasi akan dibuka bersamaan pada 4 hingga 5 Juni 2026. SMAN 12 Makassar menyiapkan daya tampung sebanyak 360 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar dengan kapasitas 36 siswa per kelas. SPMB tahun 2025 dengan 2026 itu ada signifikan yang berubah ya. Karena kalau dulu di domisili 35% tetap kita di 35% presentasinya, tetapi dia per wilayah atau per kelurahan. Nah sekarang yang berubahnya ini adalah ada sistem zona 1, zona 2. Jadi betul-betul ini memberikan kesempatan kepada anak-anak kita calon murid yang sekitaran sekolah memang diberikan kesempatan untuk masuk dengan durasi jaraknya itu 0 sampai 1 km itu zona 1 khusus untuk SMA 12 karena memang saya minta di SMA 12 itu 1 km mulai zona 1 dengan jumlah presentasi 15%. Kemudian kalau di zona 2 kita ambil 1 sampai 5 km dengan presentasinya 20%. Jadi anak-anak yang domisili itu sebenarnya itu dia punya 3 kesempatan bisa mendaftar. Kalau Anda masuk di zona 1, masuk di zona 2. Di zona 2 masih ada kesempatan, mudah-mudahan bisa berjuang di prestasi. Sementara itu, jalur mutasi dialokasikan 5% dan jalur afirmasi 20%. Khusus afirmasi diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS. Hajah Aryani juga menyebutkan kuota afirmasi hampir selalu terpenuhi setiap tahun dan pernah mencapai 108 siswa. Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat tidak lepas dari capaian akademik dan non-akademik sekolah, termasuk ratusan lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri. Di bidang non-akademik, SMAN 12 memiliki ekstrakurikuler unggulan seperti futsal, paskibra, dan pramuka. Sekolah juga menekankan disiplin ketat dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Heru Fajar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.